Nah, ini merupakan tema yang menarik banget buat kita ya Kak Kev ya. Kenapa? Karena pertama kita tuh adalah Gen Z dan juga yang kedua kita juga masih mencari-cari agama. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalin nama aku Kenny Aprilita atau biasa dipanggil Kenny dari Psikologi semester 3. Kevin dari Psikologi semester 3. Kita berdua aja, yang di belakang penglaris. Peramai aja. Nah, jadi yang kita mau ngomongin itu adalah menurut Kak Kevin sendiri nih. Iya. Sebenarnya apa sih what happen di antara Gen Z ini sehingga mereka itu bisa kayak kurang deket ya? Ada kayak sebuah ketidakhubungan antara Gen Z dan juga spiritualitasnya gitu. Jadi spiritualitasnya agak kendor gitu ya. Iya, betul banget. Kalau menurut aku sih sebenarnya karena yang pertama ya, yang pastinya ada perubahan zaman. Nah, zaman itu kan semakin maju, di mana mungkin Gen Z ini terlahir di mana yang serba digital, serba sudah maju, semua pendidikan dan juga ilmu pengetahuan itu sudah berkembang. Jadi mungkin bagi beberapa Gen Z ada beberapa part spiritualitas itu yang mungkin dianggap dia itu kayak enggak logis. Juga mungkin bagaimana cara penyampaian orang tua zaman dulu itu kan biasanya agama itu kan biasa dikaitin dengan mitos-mitos. Sama kayak Islam biasanya nggak murni Islam doang gitu. Kalau di Jawa pasti ada unsur tidak lepas dari ruang dan waktu, tidak lepas juga dengan budayanya. Dimana terkadang hal ini itu udah nggak relevan gitu bagi Gen Z gitu sih. Iya, karena kalau misalkan kita ngomongin tentang zaman dan juga kecerdasan ya Kak. Kalau misalkan teman-teman tahu banyak tuh tokoh-tokoh dari sains terutama yang semakin pintar mereka, biasanya mereka tuh tidak memeluk sebuah agama atau kepercayaan ya. Mereka tuh sangat amat skeptis teman-teman. Contohnya kayak Stephen Hawking. Dia kan ateis juga kan. Betul. Dan dia adalah salah satu tokoh sains yang terkenal dan juga pencetus teori Big Bang ya kalau nggak salah ya. Betul banget. Dari aku sebenarnya cukup setuju sama Kak Kevin tadi bahwa orang-orang yang mungkin intelijensinya semakin baik maka juga akan cenderung skeptis dengan sesuatu. Salah satunya itu adalah agama itu. Emangnya bener ya? Is that God exist gitu kan katanya. Apakah Tuhan tuh bener-bener ada gitu kan? Tapi Kak Kevin, kalau misalkan dari menurutku sendiri, meskipun dengan zaman, kita tadi kan Kak Kevin ngomongnya tuh alasannya adalah zaman gitu ya. Zaman, perubahan teknologi. Kalau dari aku, mau zaman berubah, mau apapun itu terjadi, yang namanya kedekatan dengan sesuatu yang besar, yang namanya spiritualitas itu tetap dibutuhkan sama para Gen Z, sama semua manusia, terlepas dari apapun itu generasinya ya, Boomer lah, Gen Z lah, X lah, Y dan segala macamnya. Kenapa? Karena yang namanya hidup kita itu kan harus berdampingan. Kita hidup itu harus balance. Jadi nggak bisa kalau misalkan cuman berfokusnya atau cuman depend sama kayak duniawi doang. Karena kalau dari sisi psikologis juga ya kita bahas, manusia itu butuh yang namanya kesejahteraan mental teman-teman. Dan kesejahteraan mental ini bisa didapatkan dengan kita itu beribadah salah satunya. Ya kan Kak? Karena ada juga yang namanya mindfulness nih teman-teman kalau kita di psikologi. Dengan kita beribadah dengan khusyuk, dengan tekun gitu ya. Kita sholat dengan khusyuk ya. Terus kita misa dengan hikmat juga. Itu tuh bisa bikin psikologis kita tuh juga jadi lebih damai ya Kak Kev ya. Dan juga ada penelitian tentang kayak kalau di Islam itu ada berzikir. Itu kalau di psikologi itu mirip kayak gratitude journal. Dimana kita mengulangi sesuatu, ada sesuatu yang kita syukuri, kita ucapkan ulang terus menerus, itu kayak seperti afirmasi positif gitu Kak. Jadi membuat kita tuh kayak lebih tenang. Memang kalau agama dengan sains disandingkan itu nggak ada selesainya, tetapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan ya memang agama itu memberikan dampak psikologis, memberikan ketenangan, dimana ya ini sudah tidak bisa dengan logika memang pendekatannya. Jadi salah satu bukti kalau agama itu memang ada manfaatnya, buktinya sudah berjuta-juta tahun kan bertahan, kayak agama Islam, Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Itu. Dan aku juga cukup setuju banget sama yang diucapkan Bu Natalis waktu itu, bahwa otak kita itu terlalu kecil teman-teman. Betul. Kita terlalu kecil. Mau orang itu mempunyai IQ yang superior pun pasti tidak akan mampu menyelami dalamnya yang namanya keesaan Tuhan. Jadi ya itu
yang namanya sains sama kepercayaan dan spiritualitas mungkin memang tidak bisa untuk disandingkan gitu ya. Gak bisa kalau kita mau compare apple to apple. Iya. Tapi semuanya itu bisa berjalan beriringan kok. Iya. Betul ya? Dan juga adanya perbedaan agama, perbedaan konsep ketuhanan itu juga membuktikan bahwasanya ya otak kita kecil. Jadi dalam pendefinisian Tuhan, manusia itu ya itu multitafsir itu tadi. Kalau seumpamanya Tuhan itu terlalu mudah didefinisikan, itu malah justru jangan-jangan bukan Tuhan. Nah, gitu. Itu juga ya masih, apalagi Gen Z ya pasti sering banget berpikiran kayak gitu. Tapi Kak Kevin, bagusnya di era Gen Z ini ya, sebagai Gen Z, kalau misalkan aku nih, mungkin nanti Kak Kevin bisa sharing yang beda gitu ya. Gen Z itu cenderung lebih toleransi daripada generasi-generasi yang lain ya. Ini kalau aku pendapat Kak Kenny sendiri. Ini menurut opiniku aja ya teman-teman, nggak berdasarkan fakta sih, cuman pure opini aja. Kenapa? Mungkin karena keberagaman itu ya, mungkin karena memang Gen Z itu tuh open, fleksibel, makanya mereka itu lebih mudah terbuka dengan yang namanya perbedaan atau keberagaman gitu. Kalau menurut Kak Kevin setuju nggak sih? Setuju banget, apalagi kita kan kalau dulu itu mungkin kayak kasus tentang terorisme, kasus tentang kayak perbedaan agama yang menyebabkan sampai kerusuhan itu masih terjadi. Biasanya itu memang di generasi-generasi yang jauh di atas Gen Z. Kalau di Gen Z sendiri itu lebih berbaur ya, mungkin karena lebih banyaknya informasi juga. Jadi Gen Z hidup di mana ya tidak terkungkung dengan satu informasi. Di mana agama itu kan sebenarnya agama itu kan kayak sebuah kalau bahasa kasarnya mungkin bisa kita anggap brainwash gitu. Tetapi ketika kita melihat agama itu tidak dari satu sisi, dimana seperti kita nih kuliah di Wima itu membuat kita kita bisa berteman loh walaupun beda agama. Jadi kita sudut pandangnya itu, kacamatanya tidak sempit gitu, kita sudut pandangnya itu luas gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan kita membahas yang namanya spiritualitas di Gen Z ya, itu memang semacam dua belah mata pisau ya Kak. Yang pertama ada sisi negatifnya, bahwa mungkin ini juga nih yang jadi alasan kenapa sih Gen Z itu dari segi kesehatan mental mereka itu lebih rentan ya Kak ya. Lebih rentan fragile gitu. Iya, lebih fragile, lebih mudah retak gitu ya. Mungkin karena memang ada pengaruhnya dengan spiritualitasnya Kak. Tapi di sisi lain positifnya itu adalah karena Gen Z ini memang fleksibel gitu ya. Anak-anak itu fleksibel. Jadi mereka itu lebih open dengan yang namanya perbedaan itu tadi. Jadi kayak ya udah dalam berdiskusi pun kita di kelas saat melaksanakan kelas agama pun kita kan nggak mandang kayak dia dari orang Islam nih, dia orang Katolik nih, kan nggak kayak gitu ya. Tapi ya udah, kita beropini karena memang ini adalah sebuah wadah kita untuk beropini ya Kak. Betul banget. Kalau ini ayatnya mau dimasuki di mana nih Kak nanti? Nanti untuk ayatnya kita insert aja ya teman-teman, tentang pentingnya memeluk agama gitu ya. Oke, gitu ya. Karena ini yang pertama mengingatkan diri kita sendiri. Betul. Dan juga untuk orang lain juga. Betul. Pasti, gitu. Apalagi Gen Z, banyak ya Gen Z yang ateis ya? Enggak lah ya, agnostik gitu ya, mungkin mencari karena mungkin di fase mencari jati diri. Betul sih. Jadi ini silakan dibaca nanti ayatnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Kak Ken? Kalau misalkan aku mungkin mau perwakilan ya. Salah satu dari Alkitab aja sih. Ayo Gen Z, selain kita itu kreatif, kita itu cerdas, kita itu fleksibel, dan juga kita itu mudah terbuka dengan hal-hal baru, kita tuh juga harus jadi terang dan juga garamnya dunia Kak. Siap. Uripiku urup. Oke, kalau pesan dari aku terakhirnya adalah marilah kita jadi Gen Z yang memang terbuka, fleksibel, kita open minded, kita kreatif, kita cerdas juga, tapi juga harus diiringi dengan yang namanya spiritualitas yang baik, biar mental kita juga tetap terjaga. Kalau dari Kevin apa nih pesannya? Seperti kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah nana-nana, agama tanpa ilmu adalah nana-nana. Silakan cari sendiri nanti di kolom komentar. Dadah, see you.